Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel with me, coolest English teacher ever, in a vocational high school called SMKN 2 Cipunagara, Kabupaten Subang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah belajar siswa di kelas 12 APHP dengan sampel jumlah siswa yaitu 5 orang. Tepatnya diselesaikan untuk pemecahan masalah ini pada hari Jumat 16 Desember 2022, H-1 atau satu hari sebelum pelaksanaan TOEIC yang dilaksanakan oleh 5 siswa ini, tanggal 17 Desember 2022 atau hari Sabtunya. Baik, apa sih masalah yang dihadapi siswa? Yaitu adalah mereka atau siswa merasa kesulitan menjawab soal-soal TOEIC. Ya. Nah, untuk akar permasalahannya yang dihadapi siswa sebelum dilaksanakan jam tambahan. Kalian belajar 2 hari? Oh enggak. Mister ingin tanya, sebelum kalian belajar intensif dengan Mister ya, setelah kalian pulang seminggu dari Stamper atau SMKN 2 Subang, masalah kalian apa awalnya? Tidak mengerti bahasa. Tidak mengerti bahasa Inggris. Terus? Tidak menguasai vocabulary. Tidak menguasai vocabulary. Terus? Banyak kosakata baru. Banyak kosakata baru. Terus? Dan tidak pernah ada pengajaran soal. Tidak adanya penjelasan mengenai Tidak ada penjelasan mengenai tenses. Terus? Secara detail. Apa lagi? Untuk lebih kesitunya memang saya Gimana Pak? Untuk lebih ke mana? Pembahasannya. Pembahasan kurang lengkap. Untuk pembelajaran intensif mengenai cara menyelesaikan soal-soal TOEIC ya, secara tepat dan benar saat menjawabnya, saya sudah menerapkan metode pretest, yakni kegiatan tryout ya, yang juga kebetulan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan TOEIC-nya di SMKN 2 Subang, yaitu simulasi menjawab soal-soal TOEIC. Nah, 5 peserta didik atau siswa ini selain melakukan tryout juga diwawancara oleh saya secara bersamaan dan juga didapatkan beberapa masalah ternyata saat belajar menjawab soal-soal TOEIC ini, yaitu 1, siswa tidak mengerti terlalu banyak mengenai bahasa Inggris. Lalu yang kedua, siswa tidak menguasai vocabularies, kosakata bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, siswa kurang mendapatkan penjelasan mengenai tenses, kata dan aturan bahasa Inggris yang lebih detail dan rinci. Karena waktu ya, jam pelajaran juga yang mengharuskan bahwa sebuah materi atau bab itu harus bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Maka seringkali siswa itu harus belajar mandiri mengenai konsep menyelesaikan atau membuat kalimat-kalimat dengan tenses-tenses tertentu. Biasanya kasusnya terjadi seperti itu karena limit waktu pembelajaran yang khususnya saya pribadi di kelas itu kurang mencukupi. Nah, lalu yang keempat adalah mengenai materi pembahasan soal-soal level TOEIC yang kurang lengkap. Jadi memang untuk level ya bisa dibilang intermediate to advanced ya, soal-soal TOEIC ini memang jarang sekali dibahas karena membutuhkan level pemahaman bahasa Inggris ya, mulai dari vocabularies dan tenses yang sudah cukup untuk mendasari siswa bisa menjawab soal-soal tersebut atau sebagai fondasinya. Nah, lalu identifikasi alternatif solusi dalam bab ini saya ingin menjelaskan dulu indikatornya. Yang pertama itu hasil tryout atau pretest. Jadi
untuk siswa 1 ada siswa yang mendapat nilai 215. Untuk siswa 2 mendapatkan nilai 140. Nah, untuk siswa ketiga itu mendapatkan nilai 430. Untuk siswa keempat mendapat nilai 110 dan siswa kelima mendapatkan nilai 475. Lalu, kesimpulan dari hasil pretest atau tryout tersebut adalah bahwa hanya 2 siswa saja yang mendapatkan nilai di atas 400 dan 3 siswa lainnya di bawah 300 ya. Nilai rata-rata yang didapatkan adalah 272. Nah, nilai tersebut belum ada yang termasuk ke dalam persyaratan minimal siswa untuk kerja di dalam negeri. Dilansir dari sunenglish.co.id, sunenglish kali ya, sunenglish.co.id/minimal score TOEIC untuk bekerja menyebutkan bahwa nilai minimal TOEIC untuk kerja di perusahaan dalam negeri minimal 400 sampai 500. Contohnya, sebagai syarat untuk melamar Kementerian BUMN, kandidat harus memiliki nilai minimal TOEIC sebesar 475. Sedangkan untuk nilai rata-rata yang ada di screen ya, ini berdasarkan tadi penelusuran dari hasil tryout atau hasil pretest ya, itu adalah 272. Ini dirata-ratakan dari 5 siswa tadi ya. Kalaupun per individu ada 2 siswa sebenarnya yang mendapatkan nilai di atas 400, tapi belum sampai 475. Oleh karena itu, nah seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai TOEIC score local standard ya, minimal TOEIC sebesar 475 itu harus didapatkan oleh siswa jika ingin bekerja di dalam negeri dengan kompetensi ya, penguasaan bahasa asing salah satunya. Biasanya itu menjadi keunggulan salah satu individu ya kalau mau bekerja atau ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, biasanya begitu. Nah, ini adalah hasil evaluasinya. Lalu, identifikasi alternatif solusi dari hasil evaluasi tadi, kesimpulannya adalah bahwa nilai minimal TOEIC siswa yang diambil untuk sebagai target capaian adalah rata atas dari standar domestik atau standar lokal sebagai syarat masuk kerja tadi ya, antara 400 sampai 500. Jadi saya ambil rata atas yaitu 500. Makanya siswa harus mencapai nilai 500 bila dinyatakan berhasil dalam tes TOEIC kali ini. Nah, alternatif solusinya yang saya konsep yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan pembelajaran intensif TOEIC. Lalu yang kedua adalah membuat dan menyusun jadwal pembelajaran intensif bagi siswa. Saya jadwalkan setelah jam pembelajaran. Lalu yang ketiga, pembelajaran intensif dengan metode klasikal dan ceramah. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran intensif dengan metode klasikal, yaitu ceramah dan diskusi. Bukan hanya itu, kita pun juga menyediakan job sheet, jadi siswa harus mengerjakan itu secara mandiri, baik di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada di waktu senggan-senggan mereka. Lalu yang keempat itu melaksanakan refleksi dan evaluasi, dan kelima adalah membuat konsep rencana tindak lanjut. Oke, setelah kalian dijelaskan seperti tadi, lebih jelas, lebih paham, atau masih kurang? Cukup jelas. Tapi ada tapinya nggak? Ada. Apa tapinya? Kitanya yang apa ya? Perlu menghafalkan lagi sih. Saya dan si aja.
harus menghafalkan lagi banyak vocabulary ya, kosakata sama tenses gitu ya. Oke, itu PR kalian berarti kalian sudah tahu masalahnya, kalian juga sebenarnya udah tahu solusinya ya. Dengan diajarkan ini kan sebenarnya klasikal namanya ya. Ceramah dijelasin satu-satu. Lebih jelas seperti ini atau kalian lebih suka belajar mandiri sebenarnya? Lebih suka gini. Kalau masih mau belajar. Tapi setelah diberikan ini namanya job sheet ya atau worksheet lah, kertas soal ya. Atau exam sheet bisa juga. Kalian ngerjain di rumah nggak? Ininya dikerjain di rumah nggak? Iya, maksudnya di rumah dikerjain juga nggak? Inisiatif gitu? Oh enggak, berarti nggak dibawa ke rumah? Enggak, soalnya kan kemarin hujan. Oh, takut kehujanan. Oke. Kalau nggak hujan, diusahakan ini bawa ke rumah. Terus kamu baca ulang lagi. Itu kuncinya di situ sih, ngulang-ngulang aja terus. Ngerjain soal tuh bisa jadi sampai 1000 soal. Hasil pemecahan masalah ya dari langkah-langkah yang dilakukan oleh kami, saya dan 5 siswa tersebut adalah siswa mampu cukup lebih memahami cara menjawab soal-soal TOEIC dengan tepat dan benar, yaitu dengan cara penyelesaian yang dijelaskan secara rinci oleh guru, dalam hal ini saya sendiri, melalui metode ceramah dan juga diskusi. Mereka lebih menyukai pembelajaran klasikal melalui komunikasi 1 atau 2 arah dibantu dengan alat papan tulis dan spidol. Juga audio untuk listening part dan kertas-kertas atau job sheet contoh soal TOEIC dibandingkan dengan metode modern yang menggunakan gadget ataupun belajar secara mandiri melalui e-book. Mereka masih membutuhkan bimbingan dari guru secara intensif dan juga terpadu. Tapi mereka masih memiliki kesulitan karena tetap harus banyak menghafal kosakata baru dan bermacam-macam jenis tata dan aturan bahasa Inggris atau tenses. Juga mereka jarang sekali membuka kembali catatan-catatan atau contoh-contoh soal yang sudah mereka kerjakan sebelumnya, sehingga seringkali mudah lupa. Begitu. Untuk sumber rujukan solusi pemecahan masalah yang saya sudah gunakan untuk pemecahan masalah kali ini, yaitu adalah data hasil tryout atau pretest siswa. Yang kedua adalah website tadi sebagai rujukan, yaitu sunenglish.co.id/minimal score TOEIC untuk bekerja. Lalu yang ketiga adalah buku sumber, yaitu Examinee Handbook TOEIC Listening and Reading for SEC 2020 dalam bentuk ebook atau PDF. So, thank you very much for watching this video. I hope this problem breakdown report can be useful for English teacher while tutoring students for TOEIC preparation process. So, see you again on the next or another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.